Hey guys, welcome back. Nah guys, dalam video kali ini gua akan bahas alur cerita film yang kalian udah tunggu-tunggu nih. Yah, apalagi kalau bukan Mortal Kombat. Yap, sang Mortal Kombat. Jadi kagak usah main gamenya dulu deh. Matiin tuh PS, Xbox, PC, atau yang lainnya. Mending nonton aja cuy. Tapi sebelum gue mulai, yang kagak mau spoiler bisa di skip aja. Tapi kalau yang udah kepalang nanggung nih dan penasaran, yuk kita lanjut. Di awal film, kita dibawa ke kediaman keluarga Hanzo Hasashi pada tahun 1700-an. Dia sedang menikmati kehidupan damai bersama istri dan kedua anaknya. Dari tampangnya, si Hanzo ini tampak sangat bahagia. Kediaman Hanzo ini dikawal oleh ninja Shiryu. Hanzo pun pergi ke sungai dengan membawa ember untuk mengambil air. Selagi ngambil air, terlihat dengan jelas tanda tato berupa naga di lengannya. Nah, di kediamannya, suara tangisan putrinya terdengar keras. Sang istri langsung bergegas masuk. Setelah di dalam, dia mendengar ada suara kegaduhan di luar. Lalu dia segera menyembunyikan putrinya ke dalam ruang bawah tanah. Ternyata yang datang adalah Bi-Han dari klan Lin Kuei. Dia yang telah merobohkan para pengawal Hanzo dan datang untuk mencari Hanzo. Sang istri mengatakan dia tidak ada di rumah. Ya karena tidak ketemu Hanzo, terpaksa deh tuh istri dan anak dibuat beku oleh Bi-Han. Hanzo yang lagi di sungai mendengar teriakan istrinya dan bergegas pulang. Sesampai di rumah, dia melihat sang istri dan putranya telah menjadi patung es. Hanzo menangis guys, tapi dia tidak bisa berlama-lama sedih karena musuh sudah tiba dan dia harus melawan semuanya. Dia pun bergelut dengan semua pasukan yang datang. Dengan keahliannya, dia merobohkan satu demi satu dari mereka. Dia pun menggunakan senjata khasnya yaitu kunai yang bisa dilempar dan ditarik. Setelah aksi yang sengit, akhirnya Hanzo dapat merobohkan semua lawannya. Tinggal yang terakhir, sang pemimpin yaitu Bi-Han. Bi-Han dengan santainya duduk di bawah pohon menunggu Hanzo. Dia tampak puas telah melenyapkan seluruh keluarga Hanzo. Hanzo murka dan langsung melempar kunai dan menggores pipi Bi-Han. Perkelahian sengit pun terjadi. Keduanya menggunakan jurus masing-masing. Kedua belah pihak sama-sama terluka. Pertarungan terlihat alot. Setelah beberapa lama, akhirnya Hanzo takluk oleh Bi-Han. Dia tertikam oleh kunainya sendiri. Sebelum roboh, dia berkata ke Bi-Han untuk memperhatikan wajahnya secara jelas. Setelah beberapa lama, Bi-Han pun pergi. Hanzo kemudian terbangun dari pingsannya dikarenakan mendengar suara tangisan putrinya di dalam. Dia bangkit dan merangkak menuju suara putrinya. Tetapi lukanya sudah terlalu parah guys. Dia nggak sanggup dan akhirnya roboh. Lalu dia pun pergi menuju dunia neraka. Setelah itu Raven, sang dewa petir, dewa pelindung bumi tiba. Dia langsung menyelamatkan tuh bayi dan membawanya pergi. Adegan selanjutnya kita dibawa ke Cole Young yang sedang mempersiapkan diri untuk bertarung. Cole Young ini adalah mantan MMA champion. Dalam pertarungan, Cole ini terlihat berkelahi tanpa arah gitu. Kayak asal-asalan deh. Dia hanya menyerang tanpa bertahan sama sekali. Sehingga membuatnya rentan terhadap pukulan lawan. Nah guys, dalam pertarungan itu tiba-tiba Jax muncul dan menyaksikan Cole. Si Cole akhirnya kalah guys. Yang sebenarnya dia bisa menang asal semangat. Setelah pertandingan, Cole bertemu dengan Jax. Jax menanyakan dari mana dia mendapatkan tato gambar naga itu. Tapi dijawab itu adalah tanda lahir. Wah, langsung deh terkesima si Jax. Di dunia lain nih guys, di Outworld, dunianya Shang Tsung, sang penyihir. Si Shang Tsung ini udah menang 9 turnamen guys. Tinggal satu turnamen lagi yang harus dia menangkan supaya bisa menguasai bumi. Nah, dia mengetahui bahwa ada ramalan yang mengatakan kalau akan ada keturunan dari Hanzo Hasashi yang akan menyatukan para jagoan bumi sehingga Outworld akan kalah. Tapi Bi-Han atau sekarang berjulukan Sub-Zero mengatakan itu tidak akan terjadi karena seluruh keturunan Hanzo udah dia lenyapkan. Tapi Shang Tsung tetap berkeras untuk memastikan kemenangan dengan mengutus Sub-Zero menghabisi seluruh jagoan bumi yang memiliki tato naga. Nah, di adegan selanjutnya, Cole dan keluarganya pergi makan di sebuah restoran. Tiba-tiba turun hujan salju. Bingung mereka, kan ini bulan Juli, kok ada salju? Tiba-tiba muncul sosok Sub-Hero dan menghujani itu restoran dengan hujan es. Jax langsung pergi menyelamatkan Cole sekeluarga. Di dalam mobil, Cole nanya siapa tuh orang. Jax bilang kagak tahu. Tapi tuh orang mengincar mereka berdua karena memiliki tato yang sama. Ternyata Jax juga punya tato naga ya guys. Mobil mereka dihadang oleh Sub-Zero. Jax menyuruh Cole pergi menyelamatkan keluarganya dan pergi mencari Sonya Blade untuk info lebih lengkap. Biar Jax yang ngabisin Sub-Zero sendirian. Si Jax mengejar Sub-Zero ke dalam sebuah bangunan. Setelah ketemu, dia pun ngelawan Sub-Zero dan menembak ke arahnya. Tapi luar biasa Sub-Zero bisa menghentikan tuh peluru dengan es. Pergulatan pun terjadi. Bisa dilihat dari aksi-aksi heroik yang dilakukan Jax, tapi tetap aja Sub-Zero berada di atas angin dan berhasil mengunci kedua lengan Jax dengan esnya, kemudian menghancurkannya. Si Jax pun tumbang.
Nah, adegan berikutnya, Milena, salah satu jagoan Shang-Tsung, melaporkan bahwa Sub-Zero telah melenyapkan satu lagi jagoan bumi. Tapi yang satu lolos. Shang-Tsung pun mengutus Reptile untuk menyelesaikannya. Setelah menyelamatkan keluarganya, Cole pun pergi untuk mencari Sonya Blade. Cole pun tiba di alamat yang diberikan Jax. Mendadak dia diserang oleh seorang wanita. Cole mengatakan kalau dia mencari Sonya Blade. Tuh cewek nyuruh Cole nunjukin tatonya. Setelah melihat tato, dia mengatakan dialah Sonya Blade. Di dalam rumah Sonya, Cole melihat foto militer Sonya bersama Jax. Mereka ternyata mantan pasukan khusus militer, guys. Sonya pun menjelaskan bahwa dia telah meriset semua kejadian aneh ini sejak 7 tahun yang lalu. Dia meyakini akan ada turnamen besar yang akan segera terjadi bernama Mortal Kombat, dan pesertanya adalah jagoan-jagoan terpilih yang memiliki tato naga. Si Jax mendapatkan tato itu setelah menghabisi seorang buronan di Brazil. Orang ini memiliki kekuatan supernatural. Setelah mendengar penjelasan Sonya, Cole bilang ini semua omong kosong. Dia tidak percaya secuil pun. Selagi berbincang-bincang, terdengar ada suara orang di sana. Ternyata tuh orang adalah tahanan Sonya. Dia bernama Kano. Kano adalah orang bayaran. Dia memiliki tato naga juga. Tatonya ini dia dapat dari ngabisin seorang yang sedang dicari Sonya, tapi keduluan dihabisin oleh Kano. Sehingga tuh tato pindah ke dia. Cole nanya mana tato Sonya. Dia bilang kagak punya. Tiba-tiba lampu mati dan datang sesosok makhluk kagak jelas. Nih makhluk transparan kagak terlihat. Sonya dan Cole melawan walaupun kesusahan. Si Kano terkena cakar di wajahnya. Mereka pun melepaskan Kano untuk membantu melawan. Si Kano menancapkan flare ke arah tuh makhluk agar bisa terlihat. Akhirnya terlihat dan ternyata tuh makhluk adalah Reptile. Mereka bertiga melawan sekuat tenaga. Sonya berhasil menancapkan senjata ke tubuh Reptile dan kemudian diselesaikan oleh Kano dengan menghabisinya menggunakan Fatality. Kano wins. Dasar gendeng. Sonya ingin pergi ke Raiden's Temple atau kuil Raiden, tapi dia kagak tahu di mana letaknya. Kano bilang dia tahu, tapi kagak mau ngasih tahu. Sonya pun menawarkan duit untuk membawanya ke sana. Kano setuju dengan bayaran $3 juta. Lalu berangkatlah mereka menuju Raiden's Temple. Ternyata si Kano hanya mengandalkan GPS, guys. Dia sebenarnya tidak tahu di mana letak persisnya. Sonya pun kesel dan merampas tuh GPS. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Liu Kang, salah satu jagoan bumi yang memiliki kekuatan api. Kano terkesima dengan kekuatan ini. Kemudian Liu Kang membawa mereka menuju Raiden's Temple. Liu Kang menjelaskan kalau disinilah tempat mereka akan dilatih keras untuk persiapan turnamen. Karena mereka yang terpilih dan memiliki tato naga dan mempunyai kekuatan supernatural atau yang disebut Arcana. Tetapi Arcana ini harus dibangkitkan, tidak muncul dengan sendirinya. Di kuil tersebut, Sonya menemukan Jax yang terbaring dan tanpa lengan. Jax sedang diobati oleh semacam para biksu gitu. Jax ternyata diselamatkan oleh Liu Kang. Liu Kang kemudian membawa mereka menemui Raiden. Raiden sepertinya tidak puas melihat para jagoan bumi ini. Tetapi mau gimana lagi dia? Inilah jagoan yang terpilih. Setelah itu, Sub-Zero berhasil menerobos masuk ke kuil dan langsung disambut oleh Liu Kang. Liu Kang kewalahan menghadapi Sub-Zero. Untung datang bantuan dari Kung Lao. Nah, kalau ada Sub-Zero berarti ada majikannya. Shang-Tsung pun nongol dan ingin melenyapkan semua jagoan bumi yang kebetulan ada di satu tempat. Tapi keinginannya itu dicegah oleh Raiden. Raiden pun menggunakan kekuatan semacam perisai pelindung, sehingga membuat Shang-Tsung and the gang tidak bisa menerobos. Mereka pun akhirnya pergi. Setelah kejadian itu, mereka pun memulai latihan di arena kuil guna mengeluarkan Arcana masing-masing. Sonya dilarang ikut karena dia tidak memiliki tato. Latihan pun dimulai. Cole melawan Kung Lao dan Liu Kang melawan Kano. Cole memberikan perlawanan yang lumayan bagus, sedangkan Kano terlihat tak berdaya. Payah tuh orang. Latihan pun tetap dilanjutkan, tetapi Arcana tidak juga muncul-muncul. Jax bangun, guys, dan telah memiliki lengan baru, tapi terlihat tuh lengan lemah banget. Dia berlatih menggunakannya dan disemangati oleh Sonya, tapi tidak sesuai keinginan. Di meja makan, Liu Kang dan Kung Lao mengolok-olok Kano yang payah dalam bertarung, dan percuma dilatih karena tetap tidak akan mampu. Kano ngamuk dan balas olok-olokan itu. Pertengkaran pun terjadi, dan dalam keadaan emosi yang memuncak, Kano berhasil melepaskan arkananya, yaitu tembakan laser dari mata kanan. Luar biasa. Kano yang belum keluar arkananya berlatih lagi, dan kini dia berlatih untuk tahan pukulan. Ya karena dia kan emang kalau bertarung jarang bertahan, jadi mungkin kalau dipukul-pukul arkananya akan muncul. Tapi tidak juga, guys. Raiden kecewa
kecewa melihat ini dan bilang tanpa Arcana maka Cole akan jadi beban dan menyuruhnya pulang ke keluarganya. Tapi sebelum pulang, Raiden mengatakan kalau tato lahirnya itu dia dapat karena dia adalah keturunan dari Hanzo Hasashi, jagoan nomor 1. Tapi dia disergap dan dikalahkan oleh Sub-Zero. Putri Hanzo kan di awal film diselamatkan oleh Raiden. Nah, si Cole ini adalah keturunan dari putrinya Hanzo tersebut. Shang Tsung mengumpulkan para jagoannya. Di sana terlihat juga ada Reiko, Nitara, Goro, dan Kabal. Di sana Kabal mengatakan bisa menghasut Kano untuk menjatuhkan perisai pelindung kuil. Kabal pun melakukannya. Kano akhirnya termakan hasutan manis Kabal. Kano berkhianat dan menghancurkan perisai pelindung. Setelah perisai pelindung roboh, Shang Tsung dan para jagoannya nongol dan langsung menyerang para jagoan bumi. Setelah tiba di rumah dan bertemu keluarganya, ternyata Cole tidak bisa bersantai karena dia didatangi oleh Goro, manusia bertangan 4. Goro menyerang Cole, perkelahian pun terjadi. Cole seperti jadi bulan-bulanan Goro. Dia tidak berdaya. Ketika melihat keluarganya dalam bahaya, akhirnya kekuatan Arcana Cole muncul, yaitu sebuah perisai baju yang tahan terhadap segala gempuran. Goro pun akhirnya berhasil ditumbangkannya. Di lain tempat, Jack sedang melawan Reiko dan kewalahan. Sonya melawan Milena. Kabal melawan Liu Kang. Sedangkan Kung Lao melawan Nitara. Dalam perkelahian tersebut, terlihat mereka semua kewalahan melawan jagoan Shang Tsung, kecuali Kung Lao, yang dengan mudahnya dia berhasil mengalahkan Nitara dengan menggunakan fatality. Ya, emang dia sih yang terkuat di jagoan bumi saat ini. Liu Kang tidak bisa mengimbangi Kabal yang memiliki kekuatan super cepat. Sepertinya dia kalah. Milena mengalahkan Sonya, tapi mengurungkan niatnya untuk menghabisinya karena dia bukan jagoan bumi dan tidak memiliki tato. Sonya akhirnya terkubur reruntuhan yang diakibatkan oleh Kano. Jax melihat Sonya terkubur reruntuhan dan mencoba menyelamatkannya. Tapi apa daya, tangannya kurang kuat. Di keputusasaannya itu, akhirnya Arcana Jax keluar, yaitu sebuah lengan mekanik yang super kuat. Dia berhasil menyelamatkan Sonya. Raiden muncul dan memanggil Cole balik. Dia mengatakan bahwa keturunan Hanzo masih hidup. Sub-Zero kaget. Raiden langsung pergi membawa Jax, Sonya, dan Cole. Tapi Cole gagal karena dicegah oleh Sub-Zero. Kung Lao datang membantu. Melihat ini, Shang Tsung murka dan menghabisi Kung Lao dengan mengisap jiwanya. Liu Kang ngamuk tapi tak berdaya. Mereka berdua diselamatkan Raiden dan dibawa ke dunia kosong. Di sana mereka menemukan solusi, yaitu dengan melawan mereka satu demi satu. Jax melawan Reiko lagi, Sonya melawan Kano, Liu Kang melawan Kabal, dan Milena melawan Cole. Oh iya, si Raiden memberikan kunai milik Hanzo ke Cole. Siapa tahu bisa bermanfaat. Babak kedua pertarungan pun dimulai. Sonya melawan Kano dengan taktiknya. Dia menghindar dari serangan laser Kano dan membuat Kano emosi. Kano akhirnya menyerang sembarangan. Sonya melempar alkohol ke mata Kano dan membuat konslet tuh mata. Karena tidak ada laser, akhirnya Sonya dapat mengalahkan Kano. Dan kini Sonya memperoleh tato naga dari Kano. Sedangkan Jax dengan kekuatan arkananya dengan mudah mengalahkan Reiko. Dia menggunakan fatality untuk mengalahkan Reiko. Di lain pihak, Liu Kang sepertinya sekarang agak imbang melawan Kabal. Dia bertarung sengit dan pada akhirnya mengalahkan Kabal dengan fatality juga. Sedangkan Cole kewalahan menghadapi Milena karena Milena suka menghilang dan muncul di tempat yang sukar ditebak. Tetapi guys, Milena dapat dikalahkan dengan bantuan Sonya yang udah mempunyai Arcana. Sonya mengalahkan Milena dengan fatality. Tinggal satu lawan mereka nih, yaitu Sub-Zero. Rencananya si Sub-Zero ini mau dilawan keroyokan guys, tapi si Sub-Zero lebih pintar. Dia menyulik keluarga Cole dan memancing Cole ke tempatnya. Cole ke sana dan menyaksikan keluarganya udah jadi es. Dia pun melawan Sub-Zero sendirian. Sudah jelas lah ya guys, Cole tidak bisa lawan Sub-Zero. Dia jadi bulan-bulanannya. Sebelum kalah, Cole menggunakan harapan terakhirnya, yaitu kunai milik Hanzo. Setelah menggunakan kunai tersebut, tuh kunai mendadak menyala. Baru dah diperhatiin sama Sub-Zero kalau itu kunai milik Hanzo. Dia kaget tapi sudah telat. Hanzo bangkit lagi dengan pakaian beda. Julukannya pun beda. Dia sekarang adalah Scorpion. Keduanya pun bergelut. Di pertarungan awal sepertinya Scorpion unggul. Sub-Zero terluka. Tapi setelah itu Sub-Zero merubah keadaan di mana dia yang unggul dan Scorpion yang terluka parah. Dalam pertarungan, Hanzo sempat melihat keluarganya Cole udah jadi es. Setelah pertarungan sengit, Cole ikut gabung. Sekarang 2 lawan 1. Berarti Sub-Zero dikeroyok juga ya. Dalam pertarungan itu, si Sub-Zero udah tidak di atas angin lagi. Dia kewalahan menghadapi 2 orang. Scorpion menggunakan kekuatan apinya untuk melelehkan es yang membalut keluarga Cole. Akibat kerjasama yang bagus, Sub-Zero dapat dikalahkan, kemudian dihabisi oleh Scorpion menggunakan fatality.
Scorpion pun berterima kasih kepada Cole yang telah membebaskannya dari neraka. Setelah itu, yang lainnya pun tiba di lokasi, termasuk Raiden. Mengetahui semua jagoannya kalah, Shang Tsung datang dan marah. Dia bilang ini belum akhir. Lain kali kita bertemu, dia akan membawa seluruh pasukannya, bukan hanya jagoannya saja. Raiden malas ngeladenin tuh orang, dan dia langsung ngirim Shang Tsung kembali ke Outworld. Raiden bilang ke mereka bahwa ini belum berakhir, dan dia akan mengumpulkan lebih banyak lagi jagoan bumi. Nah, melihat dari adegan akhir film, jagoan pertama yang akan direkrut adalah Johnny Cage. Tugas merekrut Johnny Cage adalah Cole. Dia berhenti bertarung di tempatnya yang lama dan pergi ke Hollywood untuk merekrut Cage. Ya gitu deh guys alur cerita dari film ini. Seru ya, aksi-aksinya lebih seru lagi. Wajib banget kalian tonton ulang filmnya, karena ngelihat aksi-aksinya kalian nggak akan rugi. Dan mudah-mudahan ada kelanjutannya ya guys. Baiklah guys, jangan lupa dukung terus Filosofi Film dengan subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.